Yang mana hukumnya kekah atau kurban bagi orang yang masih kontrak ataupun numpang sama mertua, Pak. Ya. Coba ada alasan itu saya masih numpang, Pak, atau orang tua. Ya. Gimana itu? Baik. Jadi kurban itu secara hukum bukan wajib, RW. Tetap hukumnya sunnah. Yang namanya sunnah kan dilakoni dapat pahala, enggak apa-apa. Kalau kita bicara hukum. Tetapi kalau kita bicara keutamaan tadi, yaitu kurban itu ibadah istimewa. Nah, adapun batas mampu tidaknya ini bukan zakat. Ini seperti zakat ada haul dan nisabnya, ya kan kalau zakat. Jadi kalau kurban, kalau kita mampu, umpama begini sederhana. Kontrakan sudah terbayar, ya kan ya? Atau numpang di mertua makan kita masih tercukupi, kan ya? Umpama nih, kita pakai analogi kita deh. Kita ngontrak masih kebayar, enggak nunggak kontrakan ke Pak Eko, tetap masih kebayar tiap bulannya. Nah, tabungan kita di ATM BRI Mandiri umpama ada 20 juta. Buat ngontrak bulan depan masih bisa kebayar, semestinya masih mampu untuk berkurban. Kalau bicara nisab, haul, ini bukan zakat, jadi nggak ada seperti itunya. Mampu dalam arti uang kita sudah cukup untuk bayar kontrakan kalau kita ngontrak. Kalau kita di mertua nggak kelaparan orang tua kita, ada uang yang istilahnya uang cadangan lah, tabungan sekian puluh juta. Saya rasa tidak akan susah karena kurban, maka berkurbanlah, gitu Pak RW. Kalau hukum ya tetap sunnah, bukan perkara wajib itu kurban. Tapi fadilahnya yang mesti kita pertimbangkan, keutamaannya itu yang mesti kita pertimbangkan. Toh kurban itu hanya 4 hari dalam setahun. Tanggal 10, 11, 12, dan 13. Tidak ada jaminan. Kalau kita tunda-tunda kurban, nggak ada jamin bisa kurban tahun akan datang. Maka saat mampu sekarang, kurbanlah. Jangan menunda. Atau ada lagi pertanyaan, saya belum kekah. Ya kan? Sehingga nggak kurban dulu. Ya itu akal-akalan orang yang malas kurban itu mah. Kekah dengan kurban sama-sama sunnah. Jadi tergantung situasinya. Kalau sudah mendekati kurban ya kurban dulu. Kekah kan masih kapanpun bisa. Kalau kekah di bulan apapun boleh. Kalau kurban nggak boleh. Harus 4 hari di bulan Zulhijjah itu. 10 Zulhijjah dan hari tasyrik. Harus hari itu. Kalau kekah kapanpun bisa. Maka kalau sudah mendekati Idul Kurban, mending kurban dulu aja. Jangan nunggu kekah dulu. Takutnya bohong-bohongan doang. Belum kekah, bilang aja nggak mau korban. Itu mah ngeles namanya. Itu saya rasa ya, itu kebiasaan yang sudah turun-temurun, yang sudah ini di pikiran kita. Belum kekah, mesti kekah dulu. Alasan. Ya, kurbannya dulu. Kalau sudah mendekati seperti sekarang momentumnya, kurbannya dulu. Kalau kekah kapan aja bisa. Ya. Ada lagi pertanyaan Ibu, silakan kalau mau nitip pertanyaan. Cukup. Masalah apa? Rica entok. Ya. Boleh nggak itu di ini sama panitia gitu misalnya? Apa tuh? Dipinta sama panitia. Oh, apanya? Misalkan contohnya kurban kambing. Nah panitia minta tolong kesimpulan kurban itu dibagi-bagi sama panitia itu dipotong lah. Oh, ya. Gini, Pak Idil, bagus pertanyaan. Jangan ada teman gitu boleh nggak? Iya. Begini. Jadi kurban itu kan ibadah yang berkaitan dua sekaligus. Hablum minallah. Saat kita menetapkan, meyakinkan diri kita ingin kurban, yang ngambil uang kita untuk nyetor ke panitia atau kita bayar langsung ke tukang jual hewan kurban, itu kaitan sudah hablum minallah. Kita membuktikan kepada Allah, saya tidak gelap mata akan hartaku ya Rob. Ya Rob, saya persembahkan ini untukmu ya Rob. Bahwasanya saya tidak membutakan hatiku karena harta. Ku persembahkan saat kau pinta. Engkaulah yang memberikan hartaku. Saat kau pinta, ku berikan ya Allah. Hablum minallah sifatnya. Tetapi ketika sudah netes darah, sudah digorok itu leher si hewan kurban, maka itu ibadah kaitan dengan hablum minannas. Jadi ke siapapun boleh. Ke panitia atau kasih saya semuanya nggak apa-apa. Sudah hablum minannas. Bahkan tetangga kita yang non muslim boleh dikasih.
Karena kaitan dengan hablum min, tapi tentu utamakan yang muslim dulu. Kalau sudah, maka mohon maaf ya Pak Jenal, terutama kurban, jangan suka keluar dulu dagingnya. Ya, karena kurban itu siapapun boleh makan. Yang miskin, yang kaya, yang pelit, boleh dikasih. Bila perlu yang pelit kasih, banyakkan dikit yang pelit. Kasih. Iya. Boleh kasih karena hablum min, kaitan dengan hablum minas. Tapi ketika belum terpotong itu hablum min Allah. Maka kalau menyembahkan diri, mempersembahkan kurban kepada Allah yang gemuk-gemuk, jangan yang kuru-kuru. Ibadah istimewa mestinya kambingnya istimewa, sapinya yang bagus, jangan yang kurus. Untuk Allah kok hitung-hitungan gitu ya. Jadi tapi kita ketika sudah tersembelih buat panitia boleh, silahkan. Apalagi kalau umpama itu permintaan dari orang yang berkurban. Yang terpenting gini, ya, jangan sesekali menjual kulit karena bisa membatalkan pahala kurban. 3 mazhab mengharamkan, kecuali mazhab Hanafi yang memperbolehkan dijual kulit kalau dijualnya itu uangnya untuk fakir miskin, bukan untuk panitia, bukan untuk DKM. Tapi kalau masih bisa digunakan, disamak atau dimakan, bikin kikil, silakan dibagikan. Maka saya katakan kita jangan nyontoh masjid manapun, ikutin aturan yang sudah ada. Ya, minta tolong itu jangan ada transaksi di malam harinya, Pak Jenal. Jangan coba-coba. Berikan saja itu kulit kepada Pak Abdul atau siapa yang yang pantas untuk diberikan. Nanti kasih dia aja. Mau dia makan silakan, dibikin beduk ya monggo, dibikin baju ya silakan, disamak ya silakan. Mau dijual pun urusan dia. Yang terpenting panitia sudah membagikan itu daging ataupun kulitnya, jangan dijual belikan. Kenapa dampaknya? Kalau dijual belikan itu bisa menghilangkan pahala kurban, sehingga itu jadi sedekah biasa, sembelihan biasa, bukan sembelihan kurban. Kalau ada transaksi jual beli, termasuk penyembelih, jangan dikasih bagian hewan kurban seperti kepala, buntut, kulit untuk si penyembelih, untuk panitia, jangan dijadikan sebagai upah. Kalau hadiah diberikan biasa aja, tidak ada transaksi sebelumnya. Tapi kalau transaksi sebelumnya, memotong 1 ekor dapat sekian ratus ribu plus kulit, itu nggak boleh. Haram hukumnya. Bisa menghilangkan pahala orang yang berkurban. Gitu Pak ya. Jadi itu Pak, itu jawabannya panjang sedikit. Lagi? Enggak Pak Barok. Ini ada beberapa pengalaman juga nih Pak. Pada saat berkurban itu terkadang ada panitia ini, jadi ini mungkin di beberapa tempat juga ada ada panitia yang menyisikan ngumpetin kurban tersebut untuk panitia juga, masak-masak lah, makan dengan daging yang sudah ada di situ, bukan beli sendiri kan? Itu bagaimana Pak? Ya baik. Ya sekalipun pada dasarnya sih boleh-boleh saja, karena daging kurban itu kan sepertiga untuk yang kurban, tapi nggak boleh lebih. Jadi orang yang kurban sunnah bukan kurban wajib seperti kurban nazar. Kalau kurban nazar nggak boleh makan, yang kurban nggak boleh, diharamkan. Jadi kalau kurban sunnah seperti biasa, maka sepertiga itu haknya si pengkurban. Maka kalau hitung kita kan paha belakang ya. Itu ya kalau kambing itu kan, kalau yang sapi berarti paha belakang untuk bagi 7 orang, kan begitu udah bagus tuh. Sepertiga dibagikan kepada fakir miskin. Kalau zaman Nabi sepertiga untuk sangu, disimpan. Tapi kalau berlebih, kalau nggak berlebih jangan disimpan, bagikan semua aja kan gitu. Pada dasarnya boleh-boleh saja ketika sudah diserahkan oleh si pengkurban, ini saya kurban nitip minta tolong dibagikan, ya boleh-boleh saja. Tapi secara adab kurang baik. Secara kebiasaan, saya di sini sering melarangkan, jangan coba-coba kita masak sementara fakir miskin belum kebagian. Mereka udah nungguin daging, ya panitia udah makan duluan. Maka kalau kita ingin makan duluan, ya harusnya ya kita patungan saja beli kambing 1 ekor yang bukan kurban. Nah kita untuk yang masak-masak itu lebih elok.
Iya betul, lebih bagus seperti itu. Di sini saya saya larang, jangan seperti itu. Sekalipun kulitnya jangan. Kenapa? Itu mencederai orang miskin. Karena diutamakan yang dibagikan daging kurma itu orang miskin. Karena mereka jarang makan daging. Jangan sampai panitia udah leha-leha, udah nusuk gigi karena nyangkut habis makan daging kurban. Sementara orang nungguin daging itu. Itu secara adab, secara itu kurang elok lah, kurang bagus lah. Kalau secara hukum boleh enggak, kan makan nggak seberapa, nggak banyak. Tapi secara apa ya, nggak layak lah. Secara kemanusiaan nggak pantas seperti itu. Maka di sini jangan dibudayakan seperti itu. Lebih baik kita patungan saja, beli sate atau beli apa. Nah, jangan mengganggu daging kurban yang ditunggu sama orang yang membutuhkannya. Gitu Pak Barok ya. Ada lagi? Ini nggak apa-apa. Kalau ini sampai jam 9, 10 oke. Ya cukup ya. Demikian dari saya, semoga ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kita lapang rezeki sehingga tahun ini pada bisa kurban semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya mujibas sa'ilin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban barakan wa shifaan min kulli saqamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.